Halo Sobat IndieBiz, selamat datang di Join Insight, Just on IndieBiz Insight, di mana Anda bisa mendapatkan inspirasi dan insights baru, serta tips and tricks dunia bisnis yang akan dikupas tuntas secara eksklusif hanya di media sosial IndieBiz. Saya Jeki Masri, dan dalam episode pertama kali ini, saya akan membawakan tema taktik memenangkan pasar B2B. Menurut Gartner, penjualan B2B atau business to business mengacu pada perusahaan yang menjual produk beserta layanan pendukungnya kepada organisasi bisnis atau perusahaan lain, bukan langsung ke pengguna akhir atau konsumen atau customers yang kita kenal dengan B2C. Penjualan B2B biasanya memiliki nilai pesanan atau jumlah transaksi yang jauh lebih tinggi. Siklus penjualannya juga jauh lebih panjang. Dan yang menarik, proses persetujuan yang melibatkan banyak orang atau kita kenal dengan istilah multi-stakeholders. Seringkali juga lebih kompleks daripada penjualan B2C. Berdasarkan buku Selling Way yang ditulis oleh rekan saya, Ardi Ridwansyah, yaitu adalah COO dari Mark Plus Institute, ada beberapa perbedaan antara B2C dan B2B. Misalkan dalam hal bentuk produknya. Baru dicatat bahwa produk yang dimaksud adalah barang atau jasa atau in between yang didukung oleh layanan-layanan. Dalam B2B selling, ada produk standar namun biasanya seringkali disesuaikan dengan kebutuhan klien. Sementara kalau B2C selling, produknya cenderung standar, tidak menawarkan banyak penyesuaian. Meskipun memang sekarang teknologi telah memungkinkan untuk melakukan banyak personalization dan bahkan juga customization. Kemudian dari pihak penjual yang terlibat. Dalam B2B, biasanya salesperson harus didukung dengan tim internal, misalkan orang yang mengerti banget mengenai produknya. Kemudian ada orang teknis ya, ada customer service-nya dan sebagainya. Sementara untuk B2C, sebagian besar ditangani oleh salesperson sendiri. Kemudian pihak pembeli yang terlibat. Biasanya dalam proses B2B itu lebih banyak. Biasanya ada tim yang terlibat. Sementara kalau B2C lebih sedikit. Biasanya hanya 1 atau 2-3 orang begitulah. Kemudian dalam hal keputusan pembelian. Dalam B2B selling itu biasanya keputusan diambil secara kolektif, memenuhi kriteria tertentu, spek tertentu, pokoknya panjang deh. Dan harus meyakinkan banyak orang yang terlibat dalam proses tersebut. Sementara B2C cukup individual saja, mungkin 1-2 orang saja diyakinkan, maka udah cukup. Kemudian hubungan antara penjual dan pembeli. Biasanya kalau dalam B2B itu jangka panjang. Sedangkan kalau dalam B2C cenderung lebih pendek. Jual, selesai. Nanti kalau ada kebutuhan lagi baru nanti kontak-kontakan lebih lanjut. Kemudian dalam hal loyalitas dari pembeli. Untuk B2B, biasanya kita bisa memberikan rekomendasi sekaligus melakukan pembelian ulang secara berkala. Sementara kalau B2C, memberikan rekomendasi kepada calon pembeli lain. Kemudian kita lihat pada pengalaman kita waktu pandemi karena COVID-19 ya, contohnya pada tahun 2020 lalu. Ini benar-benar membuat banyak sekali perilaku customer yang berubah. Sehingga tentu memengaruhi beberapa aspek pada penjualan B2B dan karakteristiknya. Antara lain sebagai berikut. Pertama kita lihat omnichannel itu menjadi lebih efektif dari sebelumnya. Jadi customer selain juga dapat melakukan pembelian secara tatap muka, tapi juga bisa jarak jauh. menggunakan banyak sekali platform online.
Kemudian kita lihat customer menggunakan lebih banyak channel dibandingkan sebelumnya. Customer B2B berinteraksi dengan supplier melalui 10 saluran atau bahkan lebih. Ini menurut satu penelitian ya. Kemudian pembeli B2B saat ini juga yang menarik adalah bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah lebih besar melalui saluran penjualan remote atau online. Nah, ini ada survei di Amerika Serikat, didapati bahwa 35% bersedia mengeluarkan uang sekitar US dollar 500.000 atau lebih dalam satu transaksi. Ini dilihat naik sekitar 27% ya kalau kita lihat pada bulan Februari tahun 2021. Kemudian supplier harus berusaha untuk mempertahankan loyalitas. Kita tahu loyalitas ini makin lama makin sulit ya. Dan kalau customer semakin tidak bisa dipenuhi, maka ini akan membahayakan loyalitas. Dalam satu riset didapati bahwa 8 dari 10 pengambil keputusan B2B mengatakan mereka akan secara aktif mencari pemasok baru jika tidak ada jaminan kinerja dari pemasok ini bagus gitu ya, atau jelek gitu lah. Kalau jelek, mereka cenderung akan cari pemasok baru yang lain. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa penjualan B2B kini sepenuhnya bersifat omnichannel ya, dengan penjualan e-commerce, kadang bisa tatap muka juga dan juga melalui video conference jarak jauh, dan semuanya merupakan bagian penting dari customer experience. Kita juga perlu memahami bagaimana ekosistem dari B2B itu sendiri. Karena kita tahu sekarang kita tidak bisa hanya mengandalkan value chain perusahaan aja. Kita harus integrated dengan supply chain kita, baik upstream maupun downstream. Dan yang lebih baik lagi, kita terlibat dalam satu ekosistem bisnis. Khususnya B2B, ekosistem B2B, kita lihat ada banyak sekali faktornya. Ada pemasok raw materials, ada bagian sales, ada supply chain ya, termasuk seperti itu ya. Ada yang soal marketing, pemahaman soal market, yang mengurus transaksinya. Jadi kita perlu banyak sekali kolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem B2B ini. Dan itu harus seamless. Berikutnya, kita juga melihat bahwa pasar B2B menjadi semakin kompleks. Kita tahu bahwa lingkungan makro kita sangat volatile sekarang ya. Kita juga makin nggak tahu nih siapa yang bakal jadi kompetitor kita besok ya. Banyak sekali uncertainty dan banyak sekali kompleksitas dari sisi customers, dan banyak sekali perusahaan mulai kehilangan pegangan nih, ambigu ya, kurang lebih seperti itu. Pasar B2B menjadi semakin kompleks, sehingga perusahaan harus bisa beradaptasi, punya kreativitas, dan berinovasi, sehingga dapat memberikan solusi dengan memahami tantangan yang terjadi pada saat ini. Konflik antara Rusia dan Ukraina misalnya, ketegangan ini ya kayaknya lagi dingin-dinginan ya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, serta perang Palestina-Israel ya. Ini mendorong dunia untuk masuk ke era yang tadinya sangat connected sekali menjadi sedikit disconnect antara satu dengan yang lainnya. Di tengah peningkatan tensi geopolitik, Indonesia sebetulnya memiliki posisi yang sangat strategis. Indonesia ini kaya ya, sumber daya alamnya, terus juga kita memiliki kekuatan sumber daya manusia juga. Kita punya banyak mineral yang dibutuhkan di era pesatnya industri baterai misalkan, dan juga kendaraan listrik. Indonesia juga menerapkan kebijakan hilirisasi untuk bertahan di tengah tekanan geopolitik. Salah satunya adalah dengan membangun lebih banyak smelter misalnya, yang akan meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia. Upaya memperkuat fundamental ekonomi juga dilakukan pemerintah melalui penerapan berbagai kebijakan Omnibus Law. Misalnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, kemudian Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah atau disingkat HKPD. Kemudian juga ada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Penguatan juga termasuk perbaikan di sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, dana pensiun, pasar saham, termasuk inovasi pembukaan bursa karbon yang sedang marak belakangan ini di seluruh dunia. Kemudian kita lihat juga bahwa memanasnya persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga menimbulkan opini bahwa sebenarnya perang dingin ini baru akan segera dimulai. Konsekuensinya adalah bisa terjadi perpecahan yang cukup signifikan ya
yang menandai berakhirnya interdependensi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Saat ini belum ada negara adidaya yang memiliki tingkat dominasi sekuat Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa awal Perang Dingin. Negara berkekuatan menengah mempunyai kemampuan memilih yang jauh lebih besar. Mereka dapat menentukan pengaruh mereka sendiri dalam urusan internasional dan berani memanfaatkan persaingan atau ketegangan antara AS Tiongkok demi keuntungan atau advantage sendiri ataupun kalau perlu men-challenge-nya. Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan memperkuat kerjasama institusional guna mendukung diplomasi ekonomi, termasuk mendorong UMKM Indonesia untuk go global. Salah satunya dengan melindungi UMKM terhadap fluktuasi mata uang dolar Amerika Serikat melalui transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction atau LCT ya. Saat ini telah diresmikan skema LCT di 5 negara ASEAN dan kawasan, meliputi misalnya Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan juga Korea Selatan. Dengan LCT, pelaku UMKM dapat melakukan transaksi di luar Indonesia dengan menggunakan QR Code. Indonesia juga telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan bebas sebagai pasar mandiri sekaligus anggota ASEAN. Perjanjian perdagangan ini memberikan konsumen dan pelaku bisnis Indonesia akses lebih luas terhadap barang dan jasa, teknologi baru, dan tentunya peluang investasi. Perjanjian perdagangan bebas akan memainkan peran yang semakin penting dalam ekspor Indonesia. Diproyeksikan ekspor kita akan tumbuh hingga sekitar 300 miliar US dollar pada tahun 2024. Ini meningkat dari angka sekitar 268 miliar US dollar pada tahun 2022 lalu. Setelah nikel, Indonesia memiliki ambisi untuk mengatur ekspor komoditas lain seperti timah, tembaga, dan juga bauksit. Indonesia juga merupakan eksportir batu bara termal, minyak sawit, timah olahan, baja berbasis nikel, karet, dan sumber daya lainnya yang masuk dalam kategori terbesar di dunia. Indonesia diproyeksikan menikmati lonjakan ekspor akibat kenaikan harga komoditas hasil dari hilirisasi. Dari sisi konsumen, pandemi COVID-19 memicu munculnya conscious consumerism. Akibatnya, konsumen mulai bergeser nih dan mengalihkan konsumsinya ke perusahaan-perusahaan yang produknya lebih ramah lingkungan. Hal ini mendorong penerapan suatu konsep yang menjadi landasan dalam strategi perusahaan yang kita kenal dengan ESG atau Environmental, Social, dan Governance, dan ini menjadi penting sekali untuk membentuk suatu keunggulan kompetitif. Lalu bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis B2B? IDC memperkirakan pengeluaran teknologi dan transformasi digital global mencapai 1,97 triliun US dollar pada tahun 2022 lalu. Nah, ini tingkat pertumbuhannya cukup signifikan atau sekitar 16,7%, hampir 17% antara tahun 2017 sampai ke tahun 2022. Dan menurut eMarketer, pembelanjaan iklan digital B2B di Amerika Serikat akan tumbuh hampir 15% tahun ini dan menjadi proyeksinya mungkin sekitar 18,5 miliar US dollar pada tahun 2024 mendatang. AI atau Artificial Intelligence juga sudah digunakan oleh katakanlah hampir 2/3 lebih ya dari perusahaan B2B untuk pemasaran, dan lebih dari 70% responden berencana untuk secara moderat atau signifikan meningkatkan rencana mereka dalam penggunaan AI dalam proses pemasaran. Teknologi B2B yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir sudah terintegrasi dengan strategi penjualan. Antara lain yang sudah kita kenal belakangan ini, chatbots, omnichannel marketing, dan yang menarik termasuk juga machine learning.
Kita juga banyak melihat pemrograman yang banyak sekali didukung oleh AI, termasuk juga alat survei real-time dan automated email. Teknologi adalah tulang punggung kampanye pemasaran B2B modern. Solusi ini memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas, namun dengan cara yang sangat personalized dan khusus, sehingga dapat meningkatkan hasil dan engagement yang mungkin lebih efektif. Dan kita lihat banyak sekali teknologi trends dalam bidang B2B untuk tahun 2023. Misalkan penggunaan data ya. Ini data ini menjadi suatu DNA baru ya. Kita juga melihat banyak sekali cyber security, masalah-masalah dalam cyber security, dan ini jadi tren bahwa cyber security nggak bisa diabaikan dan penting sekali dalam mendukung competitiveness dalam bidang B2B. Kemudian juga kita lihat AI dipergunakan bukan hanya untuk deskriptif, bukan hanya untuk prediktif, tapi sudah sampai ke level yang lebih tinggi lagi ya, sampai mungkin ke preskriptif mungkin ya. Kemudian juga kita lihat banyak sekali tools untuk real-time surveys, ada juga advanced content marketing techniques dan sebagainya ya. Termasuk juga tracking dan visibility dari delivery product. Kita tahu produk ini delivery-nya, kita bicara logistik, ini sudah bergeser ya dari 1 PL sampai akhirnya sekarang ke 5 PL. Bahkan sekarang kita sedang mengantisipasi 6 PL ya, atau 6 party logistics, di mana AI semua itu sudah menjadi bagian dari suatu logistik yang terintegrasi. Jadi inilah beberapa tren teknologi dalam B2B untuk tahun 2023. Kemudian bagaimana perusahaan B2B dapat meningkatkan kinerjanya? Nah, tentu secara sederhana kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus get the customers ya. Kita melakukan probing, prospecting, sampai closing. Itu pertama, get the customers. Kedua, kita harus keep the customers. Oleh karena itu, kita harus terus memonitor bahwa kita benar-benar tetap bisa menjadi solusi terbaik bagi klien kita. Dan bahkan, kalau dia sudah bisa kita keep, kita beranjak ke yang ketiga, yaitu kita grow the customers. Kita melihat apakah ada kebutuhan lain yang bisa kita penuhi, sehingga kita bisa melakukan upselling, cross-selling, dan sebagainya. Namun, memang tidak semua customer bisa kita pertahankan. Kadang ada customers yang akhirnya juga berpindah ke lain hati, meninggalkan kita. Nah, untuk customer seperti ini, kita harus melakukan namanya win back. Kita rebut kembali. Nah, kita harus pelajari lagi bagaimana, kenapa dia berpindah, apa yang kurang di kita, apa yang terjadi di sebelah sana di kompetitor, apakah ada yang lebih bagus dari kita. Ini perlu kita pelajari dan perlu kita rebut kembali. Jadi ada 4 tadi ya, get, keep, kemudian kita grow, dan terakhir kalau ada yang pergi kita win back lagi. Dan tentu kita nggak bisa ya jualan B2B itu hanya ini produk kita, udah itu namanya product centric ya. Tetapi kita harus memulai dari situation question ya, pertanyaan-pertanyaan situasi dulu. Dulu tuh kita sering, bahkan sekarang ya, kita kenal ada satu konsep namanya spin selling. Ini sering sekali dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi kita harus memahami dulu situasinya dulu, konteksnya dulu. Tugas kita bukan jualan produk, tetapi memahami dulu apa problem dari klien kita atau pelanggan kita, customer kita. Kemudian kita harus bisa memberikan solusi terhadap problem tersebut. Intinya sih itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus lihat, memahami apa sih problemnya, dia memiliki problem apa. Nah, kalau kita bisa menjelaskan problem ini dengan baik ke klien kita dan menjelaskan implikasinya, itu pasti mereka menyadari bahwa iya ya, saya memerlukan sesuatu ya. Nah, itulah yang kita sebut namanya need payoff questions. Nah, setelah itu baru kita bisa menawarkan bahwa kita bisa memberikan suatu solusi terhadap problem mereka dan akhirnya bisa menutup proses selling itu dengan cepat, kurang lebih begitu ya. Oleh karena itu, kalau kita ringkas, maka kita harus satu, memahami dulu situasinya dulu. Perubahan apa sih yang terjadi dalam lingkungan bisnis, dalam business landscape? Bagaimana kompetisi yang terjadi? Apa yang terjadi di customers? Lalu pengaruhnya apa ke perusahaan klien kita? Kita harus memahami itu. Nggak bisa datang lalu jualan gitu ya. Nggak bisa, itu namanya cold call ya. Dan tentunya selama nggak ada kebutuhan, nggak ada problem, mereka nggak akan
mau melakukan satu deal dengan kita. Kedua adalah apa? Dari situasi itu kita memahami ini loh ada potential issues atau sudah ada bahkan issues-nya ya. Itu problemnya itu. Dan dari problem ini kita bisa menunjukkan apa implikasi-implikasinya dan efek yang mungkin terjadi kalau problem ini tidak segera ditangani atau diselesaikan. Dan terakhir, need payoff, kita bisa mempropose solusinya. Nah, inilah proses yang harus kita lalui dalam konsep yang kita kenal dengan spin selling itu. Kita melakukan suatu riset, kita juga banyak bertanya ke klien kita, diskusi, dan akhirnya kita bisa mempresent suatu proposal yang memang bisa memberikan solusi terhadap problem mereka. Kita juga harus memahami sejumlah taktik dalam memenangkan pasar B2B ini. Pertama, kita harus menunjukkan komitmen yang luar biasa dan harus konsisten dengan komitmen itu, ya. Kemudian kita juga harus terus berinovasi karena kan lingkungan berubah terus. Dan sumber tidak terbatas dari inovasi adalah kreativitas. Jadi kita memahami problemnya apa dan kreativitas ini dipicu dari problem itu dan inovasi ini memberikan solusi terhadap problem itu. Dan terakhir adalah realisasi daripada inovasi itu, bentuk konkret penyelesaian dari permasalahan itu. Kita juga bisa mempercepat pertumbuhan B2B kita dengan pendekatan omnichannel. Oleh karena itu kita harus berani berinvestasi pada teknologi supaya kita benar-benar bisa mengakomodasi innovativeness dan juga bisa menerapkannya dengan baik ya. Kemudian kita juga harus bisa fokus pada eksekusi yang tanpa celah atau kita kenal dengan istilah flawless execution. Dan karena kita terlibat dalam suatu proses yang kompleks, kita harus memastikan orkestrasinya harus seamless. Nggak boleh ada batuk-batuknya, kesandung-kesandung yang nggak boleh, harus seamless ya. Oleh karena itu compatibility dalam suatu ekosistem ini jadi sangat penting sekali. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Sobat IndyBiz, jangan lupa saksikan episode Joint Insight lainnya dan dapatkan inspirasi dan insight dari para ahlinya. Sobat IndyBiz dapat memberikan topik pembahasan yang ingin dibahas bersama para ahlinya dan pastinya akan dikupas tuntas eksklusif hanya di social media IndyBiz. Ciptakan peluang, wujudkan harapan.